Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina dan hari ini kita ada di segmen Chat Wina, cerita horor teman Wina. Cerita horor kali ini berasal dari salah satu teman kuliah tepatnya, 2 semester kita bersama, yang namanya nggak mau di-mention, tapi maunya di inisial aja katanya. Oke, inisialnya itu JR, seorang perempuan cantik. Buat teman-teman kuliah yang semester 1 sama 2 mungkin tahu ini siapa gitu ya. Jadi JR ini ngechat aku, dia cerita banyak banget tentang rumah lamanya dia, yang dia sempat tempatin selama 6 tahun. Dan akhirnya pindah karena masalah ekonomi. Jadi gimana sih ceritanya? Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, let's check it out. Jadi guys, kalau dari ceritanya si J ini, dia bilang katanya kayaknya cerita ini tuh cocoknya dikasih judul Sudah Cocok. Kenapa judulnya kayak gitu? Ya karena gini ceritanya. Jadi sekitar kelas 2 SD, keluarganya JR ini pindah dari rumah eyangnya ke rumah baru. Nah, rumah baru ini dibeli dengan harga yang sangat murah. Karena memang dari awal rumah baru ini sudah terkenal angker. Nah, bentuk rumahnya sebelum dibangun ini, pokoknya rumahnya itu nggak ada atapnya dan masih banyak ilalang-ilalang di sekitarannya. Dan di depan rumahnya ini ada sebuah pohon mangga yang rimbun banget dan tinggi banget. Pokoknya pohon mangganya itu gede banget. Nah pokoknya singkat cerita, mereka meninggali rumah ini. Maksudnya mereka tinggal di rumah ini sekitar 6 tahunan lah. Dan karena keadaan ekonomi, akhirnya rumahnya dijual. Dan cerita horor ini dimulai saat kedua orang tuanya hendak menjual rumahnya. Selama mereka tinggal di rumah itu, kepekaan kedua orang tua J meningkat. Kedua orang tuanya seperti sering melihat bayangan, kemudian mencium aroma masakan di pagi hari, tepatnya jam 3 pagi, mendengar suara-suara orang menyapu, dan banyak lagi. Tapi kejadian-kejadian kayak gitu masih bisa ditoleransi sama kedua orang tuanya. Awalnya, orang tua J ini mencoba buat menjual rumah ini lewat omongan-omongan. Pokoknya dari mulut ke mulut lah. Tapi pamor rumah angker ini lebih terkenal, jadi orang-orang tuh pada nggak mau beli. Nawar aja pada nggak berani gitu. Nggak menyerah, akhirnya mereka memasang iklan lah di koran. Singkat cerita, ada sekeluarga yang mau nengokin rumahnya, bawa anak dan istrinya. Pas awal masuk, anaknya tuh seneng banget pas masuk rumahnya, kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Karena sebenarnya biasanya kalau ada anak kecil yang masuk ke rumahnya si J ini, anak kecilnya itu bakal langsung nangis. Masuklah mereka ke bagian ruang keluarga. Nah, di ruang keluarganya ini kayak ada kulit harimau yang diawetkan. Tapi si anaknya ini, anak kecilnya ini seneng banget. Soalnya ngelihat macan yang ditempel di dinding. Dan orang tuanya pun seneng banget sama rumah ini. Dan kelihatan kayak udah niat gitu mau beli rumahnya. Terus setelah mereka menyusuri ruang keluarga, tibalah mereka untuk ngecek ke dalam kamar. Tepatnya di kamar depan. Pas masuk, anaknya ini seneng bukan main, girang banget sampai teriak-teriak. Tapi seketika wajah orang tuanya pucat karena si anaknya ini teriak-teriak, "Papa, Mama, di sini ada macan juga, tapi bisa gerak." Seketika setelah si adeknya bilang kayak gitu, keluarga itu langsung pamit pulang. Padahal guys, itu kejadian masih siang bolong. Oke, itu kejadian yang pertama. Kejadian selanjutnya berasal dari seorang mas-mas yang ngeliat iklan rumah yang ada di koran. Posisi mas-masnya ini sendirian, dan waktu itu ketika masnya mau ngecek, kondisi rumah lagi pada kosong. Ibu bapaknya J lagi kerja, J dan adeknya lagi sekolah. Mas-mas ini akhirnya ngetuk rumah tetangganya si J. Mas-mas itu nanya ke tetangganya J, "Ibu, rumah di jalan ini nomor segini itu ada di mana ya?" Tetangganya J pun menjawab, "Itu Mas, itu yang ada di depan Mas itu rumahnya." Tapi Masnya itu makin bingung. Sampai akhirnya Masnya itu bilang, "Loh Bu, ini cuma tanah kosong, gak ada rumahnya." Tetangganya si J langsung lemes. Dan akhirnya Masnya juga tambah lemes. Dan akhirnya tetangganya J ini bilang ke Masnya kalau mau berkunjung, kalau mau ngecek rumahnya nanti aja pas weekend. Pas semua orang di rumah itu lagi ada. Dan tetangganya J ini nambahin, dia bilang kalau emasnya aja nggak bisa lihat rumahnya, saya nggak bisa ngapa-ngapain mas. Dan akhirnya mas-mas itu pulang dengan keadaan bingung. Dan pas ibunya si J ini pulang, tetangganya ini langsung cerita ke si ibunya J dan sambil mengumpat, sambil kayak ngerasa dia tuh lagi dijailin sama hantu yang ada di situ. Dan ada satu kejadian lagi guys,
yang menimpa seorang calon customer, calon pembeli rumahnya si J ini. Dan menurut si J ini kejadian paling serem karena langsung berinteraksi sama mbak yang penunggu rumah itu. Kali ini ceritanya berasal dari seorang mas-mas lagi. Jadi mas-mas ini waktu itu berkunjungnya hari Sabtu. Tapi posisinya mama papanya J ini lagi keluar dan si J dan adiknya lagi main ke tetangga. Waktu itu kejadiannya Sabtu siang dan si J ini lagi main di rumah tetangganya yang biasa dia panggil PS. Sebenarnya ada panjangannya sih, PS itu cuma inisial. Oke guys, lanjut. Pokoknya keluarganya si J ini udah deket banget sama keluarganya PS. PS dan MS. Istrinya namanya MS. Kita sebut saja istrinya MS gitu ya guys. Waktu itu posisinya si J ini lagi ngobrol sama MS. Terus adiknya si J ini lagi disuapin sama MS. Terus tiba-tiba PS ini pulang dari luar, terus kaget ngeliat J dan adiknya, terus dia bilang kayak, loh J dan J Junior kok ada di sini? Terus mama di rumah sendirian. Di situ si J udah bingung banget. Soalnya emang posisinya mama papanya J itu lagi keluar dan kunci rumah dibawa sama si J. Terus dijawab lah sama si J, papa mama lagi pergi pi, makanya aku kesini. Ini kuncinya aku bawa. Seketika PS yang tadinya berdiri langsung jatuh jongkok, saking lemesnya sampai minta minum air putih. Akhirnya MS dan J panik di situ. Terus mulailah si PS bercerita. Tadi ada mas-mas mau lihat rumah, tapi nggak berani masuk. Jadi aku samperin terus aku ketok pintumu. Aku panggil-panggil mamamu. Emang ada orang yang nengok ke jendela, kayak orang lagi ngebuka hordeng gitu. Terus dijawab sama orangnya, iya pi sebentar. Dan aku tahu banget kalau itu suara mamamu. Tapi lama aku tungguin gak dibuka-bukain pintunya. Terus PS ini ngelanjutin ceritanya sambil dia juga bilang kalau perasaannya itu sebenarnya udah gak enak dan merinding pas ada orang yang ngomong dari dalam rumahnya itu. Tapi si PS ini masih nungguin. Sampai akhirnya karena gak dibuka-bukain, dia pulang. Terus ngeliat J dan J Junior, adeknya si J ini ada di rumahnya. Dan akhirnya guys, singkat cerita pokoknya rumahnya si J ini berhasil kejual karena papanya marah-marah. Karena papanya J ini marah-marah di rumah. Ya mungkin beliau ini, bapaknya J ini kesel kali ya, stres juga rumahnya gak kejual-kejual. Lagi serius-serius jual rumah, malah dibecandain sama makhluk penunggu rumah. Papanya J ini sempet manggil orang pinter dan si J ini inget banget kalau sampai ada 4 orang pinter yang nyerah kalah dengan makhluk yang ada di rumah itu. Sampai akhirnya papanya J ini masang dupa di sudut-sudut rumahnya dan berakhir ketindihan sama satu sosok makhluk gede banget, hitam, sampai subuh. Dan makhluk itu cuma bilang, karepmu piye? Cuma bilang gitu ke papanya si J. Dan akhirnya guys, papa dan mamanya J ini berdoa. Dan mereka emang sering banget berdoa sebelum tidur. Dan di dalam doa itu mereka menyebutkan secara spesifik kalau rumah ini harus dijual. Karena papanya J ini gak ada uang buat lunasin rumah. Dan alhamdulillah akhirnya rumah itu bisa kejual guys. Dan sampai sekarang kabarnya rumah ini masih serem dan masih jahil dan sekarang dijadiin kos-kosan. Jadi guys, si J ini pindah rumahnya itu juga ke dekat rumah yang lama, rumah yang angker ini. Kayak cuma beda gang gitulah. Nah katanya emang di sepanjang gang rumahnya itu ya emang angker gitu. Tapi pusat angkernya itu ya rumahnya si J yang lama ini. Dan di rumah si J yang baru masih dengan suasana angker yang sama tapi nggak seangker yang sebelumnya. Si J ini sering dapat cerita dari tetangga-tetangganya yang lama kalau di depan rumahnya yang lama ini. Jadi ada tetangganya dia lagi naik sepeda di depan rumahnya yang lama, terus tiba-tiba jatuh. Katanya kayak sepedanya tuh nggak bisa digenjot, kayak ada yang narik ke belakang. Dan guys, katanya di rumahnya yang lama, di rumahnya J yang angker ini, yang lama ini, penunggunya itu mbak-mbak. Tapi ya kita nggak tahu ya, mungkin mbak-mbaknya bisa berubah jadi apapun gitu ya, kita nggak tahu. Dan mbak-mbaknya ini centil banget, suka godain cowok-cowok. Jadi yang suka kena keusilan mbaknya ini ya kalau nggak bapaknya J, tetangganya J yang laki-laki. Jadi ada juga cerita dari teman papanya si J. Nah tetangga papanya si J ini kan kerja bareng sama papanya J. Nah jadi otomatis mereka berangkat bareng kan. Kita sebut aja namanya itu Om R. Nah, jadi si Om R ini tiap hari itu berangkat bareng sama papanya J. Nah, pada suatu pagi si Om R ini lagi nyiapin mobil, ngeluarin mobil dari garasi. Oh ya, bersih-bersih mobil gitulah. Terus katanya dia ngeliat ada cewek lagi sisiran
di kamar belakang. Nah, kamar belakang ini emang tidak ditidurin gitu lah, cuma dipakai buat tempat nyetrika aja. Katanya si Om R, sosoknya ini bentukannya mirip mamanya si J, tapi lebih kurusan aja. Terus si Om R ini nyapa dong dengan logat Jawanya. Pokoknya intinya kayak bilang, kok pagi-pagi udah keramas gitu lah, intinya kayak gitu. Terus nggak dijawab sama sekali sama sosok yang menyerupai mamanya si J ini. Pas dia keluar dari garasi, keluarin mobil, si Om R ini ngeliat papa mamanya J baru pulang beli sayur. Dan ditambahin lagi cerita dari mamanya si J ini, aku nggak tahu ya apakah mamanya J ini bisa merasakan atau melihat atau memang sangat sensitif gitu ya dengan kehadiran makhluk-makhluk itu. Jadi pada saat mereka pindah dan mereka sudah menempati rumah baru yang sekarang ditempatin sama si J ini, mamanya si J ini bilang kalau dia tuh masih sering dikunjungi sama mbak-mbak yang ada di rumah lama. Jadi kalau misalkan mereka lagi nonton TV, suka ada nenek-nenek yang ikut nonton TV. Terus katanya si mbak-mbak ini suka lewat lah tiba-tiba. Pokoknya makhluk-makhluk di situ masih suka berkeliaran, bersowan, mengunjungi kayak silaturahmi ke rumah-rumah yang ada di situ. Aku juga nggak tahu apakah eyangnya si J ini juga bisa ngelihat sensitif atau gimana lah. Jadi si eyangnya ini bilang kalau mereka pindah tapi mbaknya dibawa-bawa juga. Jadi nggak cuma mamanya si J doang yang sering ngerasa, tapi eyangnya pun bisa ngerasain. Dan guys, ini yang baru diengehin sama si J, kalau di depan rumahnya yang lama itu kan ada pohon mangga ya. Pohon mangganya gede banget. Terus ditebang kan akhirnya karena mau dibangun rumah. Nah, di rumahnya si J yang sekarang, yang cuma beda gang sama rumahnya yang lama, itu juga ada pohon mangga, gede banget guys. Jadi mungkin si J itu juga bilang katanya ya mungkin karena sama-sama pohon mangga dan karena rasa buahnya enak, manis gitu ya. Jadi ya mungkin mbaknya suka sowan ke rumahnya ya karena ada pohon mangga itu. Dan kalau untuk si J sendiri, si J ini nggak pernah sama sekali kayak ngerasa diganggu atau dijailin gitulah sama makhluk yang ada di situ, entah di rumah lama ataupun rumah baru. Jadi si J ini emang paling aman di rumahnya. Dan cerita kehororan ini mungkin bakal berlanjut sampai si J pindah ke tempat yang baru, ke tempat yang lebih aman. Entah apakah nanti kalau misalkan J pindah ke rumah yang baru terus sama-sama ada pohon mangga juga si Mbak itu bakal ikut atau gimana, kita nggak tahu. Kita tunggu aja nanti kalau si J mau pindah ya. Nanti gue tanyain kalau si J mau pindah. Oke guys, ceritaku cukup sampai di sini. Kalau kalian ada cerita-cerita mau sharing-sharing juga pengalaman horor, pengalaman mencekam atau pengalaman lainnya, pokoknya kalian bisa loh sharing ke aku, terus aku bagikan lagi di video ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.